Saudara-saudara, pasal 17 sampai dengan 27 dari kitab Imamat berfokus pada ketetapan bagaimana seharusnya umat Israel bersikap sebagai umat kepunyaan Allah, yakni menjaga kekudusan hidup. Mengapa mereka harus menjadi umat yang menjaga kekudusan hidup? Sebab Tuhan Allah adalah kudus. Imamat 19 ayat 2 menyatakan hal itu. Patokan harus hidup kudus adalah karena Allah sendiri adalah kudus. Apa maksud perkataan Allah di situ? Artinya, Tuhan Allah Israel adalah Allah yang maha tinggi, mengatasi segala Allah. Ia adalah pencipta semesta, Ia adalah Esa. Bukan seperti Allah lain yang dikenal dan disembah orang Mesir dan orang Kanaan. Bahkan banyak suku-suku bangsa di dunia ini yang mengklaim bahwa Allah lebih dari satu. Dari pengertian tersebut, maka didapati tujuan mengapa umat Israel harus berlaku berbeda dari kebiasaan bangsa-bangsa lain yang di sekitar mereka. Saudara-saudara, Tuhan memberi perintah kepada umat Israel dalam Imamat 18 ayat 3 menyatakan, "Janganlah kamu berbuat seperti orang di tanah Mesir di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu." Di situ Tuhan memperingatkan mereka agar tidak mengikuti jejak masa lalu, kebiasaan di Mesir, dan juga tidak menerapkan cara orang Kanaan di masa yang akan datang ketika mereka berdiam di negeri itu. Khusus di pasal 18 ini, hal perintah dan peringatan yang berasal daripada Tuhan berkaitan dengan kekudusan hidup dalam sebuah perkawinan. Lembaga perkawinan adalah kreasi Allah bagi manusia, lelaki dan perempuan, untuk membentuk sebuah keluarga yang memuliakan Dia dan melakukan firman-Nya. Hal itu tertera dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dan pasal 2 ayat 22 sampai 24. Dalam sebuah lembaga perkawinan yang kemudian membentuk sebuah keluarga, menghadirkan sikap tanggung jawab penuh bagi tiap anggota keluarga untuk menjaga kekudusan hidup. Suami dan istri saling setia satu sama lain. Itu adalah sikap tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Demikian halnya orang tua dan anak yang saling mengasihi satu sama lain sebagai wujud sikap bertanggung jawab kepada Tuhan. Pada perikop bacaan kita, ada 3 hal penegasan yang diangkat. Pertama, supaya tiap laki-laki Israel menghargai dan menghormati seorang perempuan. Tidak boleh mereka menyingkapkan aurat seorang perempuan, entah itu kerabatnya, istri ayahnya, bisa ibu kandung atau ibu sambung, saudari kandung, saudari sambung, sepupunya yang perempuan, menantu perempuan, tante atau bibi dari pihak ayah atau ibu, saudari ipar, dan juga jangan mengambil saudari dari istrinya untuk dijadikan madu, atau perempuan simpanan, atau mengambil istri sahabatnya, serta tidak bersetubuh dengan perempuan yang sedang haid. Sebutan di sini cemar kain. Seluruh bentuk perbuatan tersebut di atas adalah haram, bersifat mesum ataupun najis, sehingga membuat tubuh bahkan keberadaan diri seorang lelaki yang melakukan perbuatan itu jadi tercemar, alias tidak kudus di hadapan Allah. Saudara-saudara, peringatan yang Tuhan berikan itu ditujukan kepada kaum lelaki. Mengapa? Sebab pada zaman itu budaya patriarkal yang kuat telah menempatkan perempuan sebagai warga kelas nomor 2 dalam masyarakat. Perempuan dianggap sebagai properti, mesin reproduksi, dan objek seksual. Produk budaya patriarkat itu membuat seorang perempuan tidak berdaya dan tidak diperkenankan untuk membela diri
harkat dan martabatnya ketika ia dicemarkan oleh seorang lelaki, entah itu saudaranya, ayahnya, atau bahkan suaminya sendiri. Tindakan ekstrim yang terjadi akibat budaya patriarkal tersebut bahkan dapat membuat seorang perempuan tidak mempunyai wewenang untuk melindungi nyawanya sendiri. Sebagai contoh, ketika Yesus berada di tengah kerumunan orang banyak yang sedang menghakimi seorang perempuan sundal, maka perempuan itu didakwa bersalah besar sehingga layak untuk dihukum mati dengan cara dirajam. Namun, lelaki yang mesum dengannya justru luput dari hukuman. Ketika peringatan dari Tuhan itu diangkat di sini, maka sikap lelaki Israel sebagai umat yang kudus sangat ditekankan untuk menjaga kekudusan hidupnya sendiri dengan cara menghargai seorang perempuan yang karena budaya tidak memiliki wewenang atas dirinya sendiri. Selanjutnya hal kedua di ayat 21 sampai 23 berisi tentang beberapa nasihat yang masih berkaitan dengan isu sebelumnya. Seorang ayah tidak boleh beribadah atau melakukan persinahan rohani kepada dewa Moloch, dewa sesembahan bangsa Amon. Dewa Moloch cukup populer di kalangan orang Israel ketika mereka berdiam di tanah Kanaan. Tempat ritual untuk mempersembahkan korban sesajian itu adalah di lembah Hinom. Barang sesajian yang dimaksud adalah anak-anak dengan cara dibakar hidup-hidup sebagai persembahan bagi dewa Moloch. Penyembahan kepada dewa Moloch itu membuat Tuhan Allah cemburu, sebab penyembahan itu sama dengan mencemarkan kekudusan hidup sebagai umat kepunyaan Tuhan. Bukankah Tuhan Allah telah menebus mereka dari tanah Mesir dan memberi hidup buat mereka? Karenanya mereka tidak boleh mempersembahkan manusia yang hidup itu kepada dewa asing. Pengertian lain dari teks dinas ini adalah peran seorang ayah yang tidak boleh menyerahkan anak-anak darahnya atau terunanya kepada imam-imam yang bertugas di kuil-kuil dewa Moloch untuk dijadikan anggota pelacur bakti. Sebuah ritual melakukan pelacuran massal yang dianggap perbuatan bakti kepada dewa Moloch, sehingga sang dewa memberikan kesejahteraan. Perbuatan penyembahan pada dewa Moloch itu sangatlah keji dan tidak manusiawi, sebab anak-anak yang diserahkan itu mengalami luka fisik dan kematian karena keputusan ayahnya. Saudara-saudara, melalui nas ini kita pun mendapati bahwa selain perempuan, ternyata anak-anak juga mendapat gelar warga kelas nomor 2 dalam masyarakat. Anak-anak yang dipersembahkan kepada dewa Moloch ini sama sekali tidak memiliki wewenang untuk melindungi dirinya dan nyawanya dari keinginan sang ayah. Jadi, ketika Tuhan memberikan larangan keras kepada para ayah atau lelaki Israel sebagai calon ayah, mereka diperingatkan supaya tidak sekali-kali melakukan ritual ibadah pada dewa asing. Tuhan membela, menjadi pembela, dan melindungi anak-anaknya di bumi untuk mendapat perlakuan yang aman buat mereka. Intinya, Tuhan memberikan perintah supaya seorang ayah harus mengajarkan anak-anaknya untuk beribadah hanya kepada Tuhan Allah Israel yang sanggup memberikan perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi seluruh umatnya. Hal ketiga adalah larangan tentang homoseks, yaitu bersetubuh antara perempuan dengan perempuan atau lelaki dengan lelaki. Juga larangan bersetubuh antara manusia dengan binatang, sebab perbuatan itu berlawanan dengan hukum alam dan sangat tercela di hadapan Tuhan yang telah menciptakan manusia dan hewan menurut peran dan fungsi mereka di dalam mengelola serta menata alam ciptaannya ini. Tuhan menyampaikan seluruh firman dan ketetapannya ini melalui Nabi Musa agar diperhatikan dan dilaksanakan oleh umat Israel.
Mereka sama sekali tidak boleh mengikuti kebiasaan amoral dan kecemaran yang dilakukan orang-orang di negeri Kanaan. Tuhan sendiri berfirman bahwa Ia akan menghalaukan orang-orang itu oleh karena perilaku mereka yang berlawanan dengan kehendak-Nya. Tindakan Tuhan itu adalah dampak dari sikap mereka yang tidak mau mengenal sang kebenaran, yakni Tuhan Allah yang disembah oleh orang Israel. Saudara-saudara, jelaslah di sini bahwa relasi antara agama dan moral atau iman dan perbuatan sangatlah sinkron. Ketika agama, pengajaran, dan iman berada pada rel yang salah, maka sifat dan sikap sebuah perbuatan pastilah akan menyesatkan, cemar, dan penuh aib. Di sini Tuhan berfirman kepada kita sekalian sebagai umat yang telah dikuduskan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Apakah yang sudah Tuhan Yesus ajarkan agar kita menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang manis, benar, sopan, dan sesuai kehendak-Nya? Dia mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang sebagaimana kita mengasihi Allah dan diri kita sendiri. Ketika kita selaku suami mengasihi istri dan sebaliknya istri mengasihi suami, maka kita akan berlaku setia, penuh penghargaan, dan saling menghormati. Hal yang sama berlaku bagi hubungan orang tua dan anak-anaknya. Sikap saling mengasihi sesama anggota keluarga akan membangun tatanan kehidupan keluarga, rumah tangga yang kuat. Kehidupan keluarga dan rumah tangga yang kuat akan menghasilkan pribadi-pribadi yang peduli terhadap sesama dan kemajuan bangsa di mana seseorang berada. Bulan Juni saat ini ditetapkan sebagai bulan Pelkes GPIB. Maka berdasarkan firman Tuhan saat ini hendak mengajak kita mewujudkan penguatan tatanan keluarga dengan cara mau peduli, menaruh perhatian dan kasih kepada keluarga atau pribadi yang membutuhkan bantuan kita. Yakinlah apa yang kita berikan akan menolong menguatkan tatanan hidup keluarga atau tiap pribadi tersebut. Roh Tuhan Yesus menolong kita sekalian dan memberkati kehidupan keluarga serta pelayanan kita. Amin.